Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat beristirahat. Semoga hari ini kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir batin dan juga diberikan kemudahan di dalam segala urusan, dan dimudahkan juga dimurahkan rezekinya. Bagi sahabat semua, kaum muslimin dan muslimat yang tadi menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat semua yang sedang beristirahat sehabis melakukan sholat sunat taraweh. Baik, di malam ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di sore hari tadi. Sirkuit Mandalika, atau juga ada orang yang menyebutnya dengan Mandalika International Street Circuit, akhir-akhir ini begitu signifikan untuk pencapaian hari demi hari. Terlihat di depan kita untuk area outer line di sini, di atas tunnel yang pertama ya sudah dilakukan frame coating. Kemudian juga di sini untuk area tunnel sudah banyak perubahan, dan juga kita lihat di sini sudah hitam pekat ya, tinggal menunggu pengaspalan saja. Dengan segala kerendahan hati, bagi sahabat semua yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe terlebih dahulu, membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe dan sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Baik sahabat semua, di depan kita di bagian inner line ini adalah trial pengaspalan, yaitu percobaan atau uji coba pengaspalan untuk tahap yang kedua. Jadi untuk pengaspalan tidak semudah yang kita bayangkan sahabat. Jadi ini uji coba untuk pengaspalan di main track atau di track yang utama. Dicoba dulu di sini ya. Apabila nanti hasilnya langsung dibawa ke lab. Jadi di lab dulu apakah sudah cocok, sudah siap, sudah bagus, sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, nanti hasilnya baru akan diketahui setelah dilakukan lab. Jadi untuk pengaspalan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu beres frame coating, begitu di aspal lapis pertama langsung aspal lapis kedua, tidak semudah itu sahabat. Jadi menurut para pekerja itu, pengaspalan itu rasanya lebih sulit untuk menentukan kualitas aspal ya, dan juga racikannya. Jadi racikan pengaspalan tahap yang pertama dan racikan pengaspalan tahap yang kedua itu sangat jauh berbeda. Karena untuk tahap yang pertama pengaspalan AC base itu kurang lebih tebalnya 8 cm, sedangkan sekarang untuk tahap pengaspalan yang kedua yaitu ketebalannya 6 cm, dan juga agregatnya akan lebih halus daripada pengaspalan tahap yang pertama. Apalagi nanti untuk aspal tahap ketiga yaitu pengaspalan terakhir ya, dan memerlukan suhu minimum 160 derajat. Jadi menurut kebanyakan ini sangat sulit sekali ya untuk dilakukan, apalagi ini adalah merupakan pengaspalan yang continuous tanpa henti. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa mereka adalah ahli-ahli ya yang berkompeten di bidangnya, dan juga tidak mungkin dipercaya kalau mungkin mereka tidak punya keahlian. Baik sahabat, inilah merupakan pemasangan drainase Swiss beton di sebelah kanan inner line, jadi tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Dan kemudian juga kita lihat masih berderet panjang di sini ya, dan belum ada penggalian, dan itu menunggu penggalian. Ketika nanti sudah digali baru akan diletakkan dan kemudian akan ditimbun. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini, Mandalika International Circuit mempunyai panjang 4,31 km ya, dilengkapi dengan tunnel, yaitu tunnel kedua, tunnel ke-1 dan tunnel kedua yang ada di depan kita ini ya.
dan tunnel yang ke satu tadi telah kita lewati di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Kemudian untuk main track atau trek yang utama di sirkuit Mandalika ini mempunyai lebar 15 meter. Kemudian untuk inner line, outer line, atau sering juga kita sebutnya dengan service road, bagian luar dan bagian dalam masing-masing punya lebar 12 meter. Dan banyak sekali perubahan di area gravel ya di seputar sirkuit Mandalika. Kita lihat banyak sekali yang sudah dihamparkan biotek, kemudian juga banyak yang sudah dihamparkan kerikil-kerikil halus ya untuk nanti safety para pembalap ketika terjadi kecelakaan atau terjadi crash. Seperti di tikungan yang ke-10, di tikungan yang ke-8 di sini, tikungan ke-5 tadi, ke-4 sudah banyak sekali perubahan dihamparkan untuk area gravel. Kita lihat di sini untuk gravel di tikungan yang ke-10. Dan bagi sahabat semua yang belum mengetahui tentang sirkuit ini, di mana di tikungan yang ke-10 ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan pantai. Nah, kalau kita berada di atas bukit, nanti kita akan menonton seperti ini posisinya ya. Jadi ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang juga kita bisa lihat dari sini dengan jelas. Makanya disebut-sebut tikungan yang ke-10 ini, terutama di atas bukit ini adalah merupakan spot yang favorit untuk para penonton nantinya. Jadi bersiap-siaplah bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan balapan nanti di awal tahun 2022 untuk langsung live menyaksikan di sirkuit MotoGP kebanggaan kita ini. Untuk tikungan yang ke-11 di sini bagian run up-nya ya belum dilakukan pengerjaan, dan di sini kita lihat ada alat untuk pengikisan lintasan. Sekilas kalau kita perhatikan lintasan baik outer line maupun run up maupun main track yang sudah halus, sudah rata, seharusnya menurut kita langsung dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau diukur entah itu elevasinya kurang atau main tracknya atau kualitasnya jelek karena memang tidak sesuai standar, atau karena kena air hujan ya, makanya suka ditutupi terpal atau plastik, dan terpaksa yang belum memenuhi standar harus dikikis kembali dan diganti dengan agregat yang baru. Sebegitu detail dan telitinya untuk pembuatan sebuah sirkuit. Setelah pengerjaan baik main track ataupun juga outer line dan inner line, kemudian gravel, kemudian curb, kemudian run up, masih banyak sekali PR atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti nanti pembuatan pedok, pembuatan tribun, pembuatan grandstand, pembuatan podium, pemasangan lampu, pemasangan kamera nanti ya. Jadi banyak sekali. Nah, karena itu kita bersyukur sekali bahwa kita masih punya kesempatan dan banyak waktu ya. Karena kita akan menggelar balapan di awal tahun 2022. Jadi masih banyak kesempatan kita untuk berbenah, untuk mempersiapkan diri sematang-matangnya ya, terutama untuk sirkuit dan juga untuk fasilitas-fasilitas penunjang nanti balapan. Seperti pembangunan masjid, pembangunan hotel, pembangunan homestay, dan juga pembangunan-pembangunan yang lainnya untuk menunjang balapan. Dan bisa kita perhatikan di sebelah kanan, kita lihat ya gundukan-gundukan pasir di sini atau kerikil halus di bagian gravel tikungan ke-15 dan juga ke-16 sudah banyak sekali. Kemudian juga untuk run up-nya di sini sudah rata, sepertinya tinggal dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan dan langsung dilakukan pengaspalan. Dan di tengah-tengah ini sahabat, di tengah-tengah lingkaran ini tikungan ke-15, 16 dan 17 ini adalah taman ya, dan sudah dilakukan penanaman bunga. Nah, nanti itu akan dijadikan sebagai taman penghias atau menambah keindahan sirkuit MotoGP Mandalika.
Demikianlah sahabat, tiba di ujung video. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan informasi walaupun memang jauh dari kesempurnaan. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.